Hai semuanya, Shalom. Perkenalkan, nama saya Ega Arfani, NIM 21142010151, kelas A2 semester 1 dari Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Tujuan video saya kali ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan 1, dosen pengajar NS Fania Tampilang, Eskep MKes. Nah, saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang struktur fungsi jaringan. Langsung saja kita masuk ke dalam struktur fungsi jaringan. Yang pertama, pengertian jaringan. Jaringan adalah gabungan dari beberapa banyak sel yang memiliki fungsi yang sama dalam suatu ikatan. Struktur jaringan. Jaringan penyusun tubuh dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama jaringan epitelium, yang kedua jaringan ikat, ketiga jaringan otot, dan keempat jaringan saraf. Yang pertama jaringan epitelium. Jaringan epitelium merupakan jaringan penutup permukaan tubuh, baik permukaan tubuh sebelah luar maupun sebelah dalam. Permukaan sebelah luar yang memiliki jaringan epitelium adalah kulit, sedangkan permukaan sebelah dalam tubuh yang mengandung epitelium adalah permukaan dalam usus, paru-paru, pembuluh darah, dan rongga tubuh. Jaringan epitelium dapat berasal dari perkembangan lapisan ektoderma, mesoderma, atau endoderma. Nama epitelium sangat erat hubungannya. Jaringan epitelium dapat dikelompokkan berdasarkan jumlah lapisan sel dan bentuknya, serta berdasarkan struktur dan fungsinya. Yang pertama, epitelium berdasarkan jumlah lapisan sel. Yang kedua, epitelium berdasarkan struktur, itu juga terbagi atas dua, yaitu jaringan epitelium penutup beberapa melapisi permukaan tubuh dan jaringan lainnya. Terdapat di permukaan tubuh, permukaan organ, melapisi rongga atau permukaan lapisan di sebelah dalam dari saluran yang ada pada tubuh. Yang kedua, jaringan ikat. Jaringan ikat adalah memiliki komponen intraseluler yang disebut matriks. Yang pertama, jaringan ikat longgar, susunan seratnya longgar dan memiliki banyak substansi daras. Fungsinya antara lain memberi bentuk organ dalam, misalnya sumsum, tulang, dan hati, menyongkong, mengelilingi, dan menghubungkan elemen dari seluruh jaringan lain, misalnya menyelubungi serat otot. 2. Jaringan ikat padat. Susunan selnya padat dan memiliki sedikit bahan dasar dan sedikit sel jaringan ikat. Jaringan ikat padat dibagi menjadi dua jenis, yaitu jaringan ikat padat tak teratur yang terdepan pada bagian dermis, kulit, dan pembungkus tulang. Jaringan ikat padat teratur yang terdapat pada tendon. Yang ketiga, jaringan tulang juga terbagi atas 3, yaitu tulang rawan atau kartilago, 2. Tulang sejati atau osteon, 3. Jaringan adipose. Yang ketiga, jaringan otot. Yang pertama, otot polos. Sel berbentuk gelondong, memiliki satu inti yang terletak di bagian tengah. Kontraksi otot polos tidak di bawah pengaruh kesadaran sehingga disebut otot involunter. Contohnya, saluran pencernaan, kantung kemih, organ reproduksi, dan saluran pernapasan. Yang kedua, otot lurik. Sel berbentuk silinder yang panjang dan tidak bercabang, memiliki banyak inti yang terletak di bagian tepi sel. Kontraksi otot lurik di bawah kesadaran, sehingga disenut oleh otot volunter. Contoh otot melekat pada rongga. Yang ketiga, otot jantung. Dan yang keempat, jaringan saraf. Di sini kita bisa lihat struktur sel saraf. Di sini ada gambarnya, kita bisa lihat.
Dan yang terakhir adalah jenis sel saraf. Neuron sensori aferen berfungsi menyampaikan rangsangan dari organ penerimaan rangsangan atau reseptor kepada sistem saraf pusat atau otak dan sumsum tulang belakang. Saya akan menunjukkan sebuah kampus Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Langsung saja kita lihat. Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, Lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan. Nah, itu adalah sebuah video kampus Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Saya di sini mengajak teman-teman buat bergabung ke Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Karena di sana kita bisa belajar banyak tentang hal. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Shalom. Dadah.